Tantangan dari Rocky Gerung agar Anies Baswedan mendeklarasikan partai barunya pada tanggal 20 Oktober ini yang bertepatan dengan pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia agaknya tak terpenuhi. Tak ada kabar dari Anies Baswedan atau anak-anak Abah bahwa pada hari ini akan dideklarasikan partai baru yang konon bernama Partai Perubahan Indonesia itu. Justru Anies Baswedan dikabarkan bakal memenuhi undangan untuk menghadiri acara pelantikan Prabowo Gibran hari ini di gedung MPR DPR. Anies Baswedan lebih memilih disorot kamera sedang berada di gedung DPR MPR sambil tersenyum cengar-cengir dan dadah-dadah ketimbang sedang berorasi, mengepalkan tangan membacakan manifesto pendirian partai politik barunya seraya membakar semangat dari anak-anak Abah yang militan itu untuk menumbangkan kezaliman, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi Indonesia. Agaknya Anies lebih memilih dikenang sebagai lawan Prabowo yang legowo dan dewasa ketimbang seorang oposan yang kuat seperti yang pernah disarankannya untuk Prabowo Subianto pada saat debat Capres lalu. Justru Megawati Soekarno Putrilah Ketua Umum PDIP yang dikabarkan tak menghadiri pelantikan Prabowo Gibran karena sedang mengalami sakit. Padahal Megawati terlihat sehat walafiat saat menghadiri ujian doktoral Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Universitas Indonesia baru-baru ini. Megawati juga bukan capres seperti dulu saat berhadapan dengan SBY. Akibatnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dikabarkan akan menghadiri acara pelantikan Prabowo Gibran hari ini juga tak terlihat di acara pelantikan itu hari ini. Di luar persoalan sakitnya, agaknya Megawati masih belum menerima hasil Pilpres secara keseluruhan. Rencana pertemuan Megawati dan Prabowo sebelum pelantikan pun menjadi gagal. Megawati kokoh meski parade pemanggilan calon menteri dan wakil menteri dilakukan lebih awal. Terakhir, Anies Baswedan justru memposting visi misinya sebagai calon gubernur Jakarta yang tak jadi itu untuk dibandingkan dengan calon gubernur Jakarta yang maju saat ini yang paling mendekati dengan visi misinya itulah yang harus dipilih. Entahlah siapa pula yang akan mau membuka dan membaca visi misi yang tak jadi masuk itu untuk dijadikan pedoman. Anies Baswedan terlalu percaya diri bahwa visi misinya itulah yang terbaik buat Jakarta, kendati setelah 5 tahun menjabat sebagai gubernur Jakarta dulunya, ya Jakarta terlihat begitu-begitu saja. Tak pula terlihat menjulang tinggi seperti ibu kota negara bertaraf internasional lainnya. Anies Baswedan terlihat lebih condong ke Pramono Anung Rano Karno ketimbang ke Ridwan Kamil Suswono dan apalagi ke Dharma Pongrekun Kun Wardana. Kendatipun kalau melihat basis pendukungnya dulunya sebetulnya lebih banyak berkumpul untuk memilih Ridwan Kamil Suswono ketimbang Pramono Anung Rano Karno. Karena itu kecenderungan pilihan politiknya mungkin tak akan diperjelasnya secara tegas di hadapan publik nantinya. Benarlah apa yang dikatakan Muhammad Subari bahwa Anies Baswedan itu bukanlah seorang pendobrak yang mau mempertegas maunya. Tokoh perubahan tidak cocok disandang oleh Anies Baswedan, jelas Subari. Tentu saja masih ada waktu yang sangat panjang bagi Anies Baswedan untuk mendirikan partai baru. Tantangan dari Rocky Gerung jangan terlalu diambil pusing, apalagi dijadikan patokan. Tapi lebih cepat tentu lebih baik. Semakin jauh jarak antara pidato Anies Baswedan saat ditinggalkan partai-partai atau didigal partai-partai untuk maju Pilgub Jakarta dulu, semakin jauh pula momentum kelahiran partai baru itu disambut gegap gempita oleh pendukungnya nantinya. Persiapan atau hitung-hitungan mestinya sudah dimulai bahkan sudah selesai separuh pada saat Anies Baswedan berpidato memunculkan ide pendirian dari partai baru itu. Jangan baru dipikirkan setelah dipidatokan. Bedah buku atau bincang buku yang dilakukan Anies Baswedan saat ini di channel YouTube-nya tentu saja baik. Tapi semakin menjauh dari idenya untuk mendirikan partai baru yang bernama Partai Perubahan Indonesia itu. Artinya Anies Baswedan hanya terlihat ingin bertahan di media
agar tak hilang begitu saja, ketimbang memulai langkah-langkah konkret pendirian partai baru itu. Atau seperti saran Muhammad Sobari, Anies Baswedan meniru Nurcholish Madjid yang memang serius di dunia pemikiran, menggali pemikiran-pemikirannya yang khas dengan Indonesia tentang masa depannya sendiri. Tidak malah sekedar membedah buku-buku orang lain semata, tapi sejak awal Sobari memang pesimis bahwa hal itu tak bisa dilakukan oleh Anies Baswedan. Entahlah.